فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعينا ثم قال اركبوا فركبوا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. Nah, ini kemudian seperti yang kita bahas pada beberapa minggu yang lalu malam Rabu, ada riwayat Abu Hurairah, sekarang ada lagi backup-nya riwayat sahabat Abu Qatadah. Fakana awwali man istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bangun di saat wasyamsu fi dhahrihi, matahari itu sudah naik. Itu yang pertama kali bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sahabat-sahabat yang lain, sahabat Bilal, sahabat Abu Qatadah, dan sahabat-sahabat yang lain, ada sahabat Imran bin Husain yang juga ikut jadi saksi dalam riwayat hadis sahabat Abu Qatadah dan sahabat Bilal. Bangunnya belakangan, yang disuruh jaga malah bangunnya belakangan. Rasulullah malah bangun duluan. Faqumna fazi'in, kami ini bangun kaget. Kenapa? Matahari udah tinggi. Tapi Rasulullah SAW kemudian suruh, udah kita sekarang irkabun, udah jangan di sini kita sholatnya. Cari tempat yang pas untuk melaksanakan sholat. Nabi SAW. Ya, artinya ada tempat-tempat itu yang memang harus dihindari untuk kita singgahi. Kayak begini Ton, kalau haji kita mau mabit di mana? Di Mina. Dari Arafah kita kan mabit dulu di Muzdalifah, baru ke Mina. Itu jalan antara Muzdalifah dan Mina, kita disuruh cepat-cepat oleh Rasulullah SAW, termasuk sahabat-sahabat yang haji di tahun ke-10 Hijriah, disuruh jalan cepat-cepat oleh Rasulullah SAW. Sampai sekarang pemerintah Arab Saudi antara Muzdalifah dan Mina itu dikosongin. Ada area yang dikosongin. Kenapa? Dulu itu, tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada pasukan Abraha, Ashabul Fil. Tempat azab atau tempat bangunan di mana Allah murka, hindarin. Kalau sekarang untuk wisata internasional, orang semuanya pada mengunjungi apa? Di Mesir apa namanya? Piramid. Padahal yang mempelopori bangunan itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun. Tapi orang semua bangga foto cekrek megang piramid itu, upload ke Facebook. Bahkan ini lagi di syuting lagi. Nah, padahal itu Rasulullah SAW beliau memerintahkan sahabat itu untuk menghindari tempat atau hal-hal yang dulu itu dihukum itu orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tempat itu atau bangunan itu dibangun oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus insya ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. Nah, kemudian Rasulullah SAW ثم دعا بميضأة, Nabi meminta dibawain midoah. Midoah itu tempat atau bejana atau wadah untuk wudu, semacam kantong yang terbuat dari kulit, namanya midoah. Dulu dipakai untuk wudu. Nah, Nabi minta midoah dari sahabat Abu Qatadah, coba nih sini, bawain ini midoah, tempat wudu. Yang zaman itu memang biasa diletakkan air untuk wudu, untuk air lah. Kalau orang nggak muslim berarti air aja. Kalau ini pakai untuk wudu. Kanat ma'i fiha syai'un qalil. Nah, air yang ada di midoah tadi cuma sedikit. Rasulullah SAW memang cukup berwudu dengan sedikit air. Bahkan cukup mandi junub dengan air yang tidak begitu banyak kayak kita. 1 kolam habis.
berember-ember. Rasulullah wudu juga dengan air yang sedikit, artinya cukup untuk berwudu, nggak tabdir, tidak berlebihan. Dan kita nggak boleh, meskipun di laut kan boleh menggunakan air laut untuk tohara, untuk bersuci, kita nggak boleh tabdir. Itu di laut, atau kita berada di sumber air yang melimpah, misalnya bukit, gunung, ditancepin itu apa namanya tuh ya, bambu udah keluar air, nggak boleh juga, itu berlebihan. Jadi Islam tidak boleh. Islam mengajarkan kita tidak boleh untuk menggunakan apapun termasuk sumber air secara berlebihan. Kita contoh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan midha'ah hanya sedikit saja dan cukup buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di midha'ah tadi airnya udah sedikit, tapi wa baqiya minha syai'un min ma'in, masih ada sisanya juga itu. Coba itu, masih ada sisanya. Wa baqiya minha syai'un min ma'in. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabat Abu Qatadah, "Ihfad alaina midha'ataka." Simpan ini tempat air yang ada isi airnya sedikit. Nabi bilang, "Kenapa?" Nabi bilang, "Fasayakunu laha nabaun." Ini nanti ada naba. Naba itu maksudnya berita besar, hal-hal yang besar akan terjadi. Maksudnya apa? Dari air ini nantinya sahabat itu yang jumlahnya banyak waktu ikut perang Khaybar, semua bisa wudu dari situ. Padahal jumlahnya banyak, ratusan. Dan semua bisa minum dari tempat yang kecil tadi. Bukan sekedar minum 1 tetes 2 tetes, tapi sekenyang-kenyangnya minum setiap sahabat. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, fasayakunu laha nabaun. Makanya di syarah oleh Al-Imam An-Nawawi, sabda Nabi ini fasayakunu laha nabaun, hadza min mu'jizatin nubuwah. Itu ada di situ. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat sesuatu yang tadinya sedikit dengan izin Allah menjadi banyak, dan bahkan bukan cuma banyak, melimpah. Semua orang kenyang. Bahkan ini kalau dibikin buku lagi jadi satu kitab. Saya ada satu buku ditulis oleh Dr. Muhammad Murad. Buku itu judulnya 1001 Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukunya tebal dalam bahasa Arab. 1001 Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, itu ngomongin itu doang. Di antaranya hadis ini. Ada lagi disampaikan di buku itu, dicantumkan di buku itu, bukan midha'ah yang jadi mukjizat, jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa juga keluar air. Jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar air banyak, melimpah banyak jari jemari. Sampai itu jari jemari Nabi yang mengeluarkan air, ada bahasan dari para ulama. Mana lebih mulia, mana lebih afdol, air Zam-Zam apa air yang keluar dari jari jemari Nabi? Dibahas oleh seorang ulama besar di Mekah namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarah qasidah namanya qasidah Burdah. Disyarah oleh beliau bahwa air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih utama daripada air Zam-Zam. Kenapa? Air Zam-Zam kok dari sumur? Sumur apa? Ada sumur. Lah ini keluar dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih mulia? Sumur apa Nabi? Sumur apa Nabi? Itu
bahasan para ulama sampai sejauh itu tentang air. Dan banyak lagi. Ada kerikil bertasbih. Di mana? Di jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mukjizat. Ada lagi gandum yang dimasukkan tangan Rasulullah SAW, dalamnya jadi banyak. Jadi cukup untuk banyak orang. Dan banyak lagi. Ada kitab khusus. Jadi tadi ada kitab lagi 1. Ini sekarang ada kitab lagi 2. Khusus isinya 1001 mukjizat Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Dr. Muhammad Murad yang menulis itu, cendekiawan di Mesir. Dr. Muhammad Murad menulis kitab khusus. Itu kalau disampaikan oleh mubaligh, misal Ustaz Faisal, 1001 mukjizat Pak Muhyiddin, itu ada berapa kali ceramah itu? Gimana Pak Muhyiddin? Di musola ini 10, di sana 10. Muter aja 10. Ada berapa kali undangan itu? Kalau ngomongin itu doang nih, baru mukjizat. Yang tadi lagi depan lagi lain lagi tuh. Itu harus waktu 50 tahun baru selesai. 50 berarti 50 kali maulid. Ya, dengan berbagai ini tentang tadi ya, orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW siapa aja. Ini mukjizat tentang fisik Rasulullah SAW apa aja. Nanti apa lagi akhlak Nabi, ini macam-macam lah. Itu butuh bukan sekali maulid. 50 kali maulid berarti 50 tahun. Ya, dibikin rekaman karena begitu mulianya Rasulullah SAW. Terus